Kali ini contoh yang ketiga, yakni perbandingan jurnal yang ketiga yang berjudul Uji Toksisitas Ekstrak Daun Bakau Soneratia alba terhadap Artemia. Kita bisa perhatikan di sini terdapat tabel yang meliputi konsentrasi perlakuan ppm, Artemia hidup, Artemia mati, jumlah akumulasi Artemia hidup, jumlah akumulasi Artemia mati, jumlah akumulasi, persentase kematian, dan konsentrasi LC 50 ppm. Dapat disimpulkan pada konsentrasi 76,4 menunjukkan nilai konsentrasi toksik ekstrak daun bakau terhadap Artemia yang menyebabkan kematian hingga 50% sampai jam ke-48. Sedangkan pada konsentrasi 76,7 ppm menunjukkan persentase kematian sebesar 66,77% dan kematian 100% pada konsentrasi di atas 80,3 ppm. Jadi, hasil yang didapatkan Artemia dengan perlakuan konsentrasi 76,7 ppm bersifat mematikan bagi Artemia. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan ekstrak daun bakau membunuh separuh populasi dari Artemia. Bahkan pada konsentrasi 80,3 ppm mematikan seluruh populasi Artemia. Dan di sini juga terdapat grafik. Grafik ini adalah konsentrasi 76,7 ppm yang menunjukkan persentase kematian sebesar 66,67% dan 100% pada perlakuan konsentrasi di atas 80,30, maksud saya di atas 80,3 ppm. Di sini saya akan menyempurnakan tugas review dari yang sebelumnya. Saya akan mencoba menganalisis probit LC50 menggunakan Excel. Contoh data ini adalah data manipulasi. Yang pertama, mencari nilai ppm, yakni dengan cara mengkalikan nilai konsentrasi dengan angka 1000. Kemudian kita perhatikan hasilnya. Kemudian ditarik ke bawah dan angka akan mengikuti. Yang kedua, mencari persen kematian. Mencari persen kematian ini kita membaginya dengan nilai mortalitas dan dengan nilai total. Kemudian kita perhatikan hasilnya. 0,2 ini akan dijadikan persen, yakni menjadi 20%. Dan data ditarik ke bawah mengikuti angkanya. Yang ketiga yakni mengubah nilai ppm menjadi log ppm dan menggunakan rumus log 10. Karena nantinya hasil akan memberikan angka yang besar seperti ini, maka diperkecil menjadi 3 digit di belakang koma dan angkanya akan ditarik ke bawah. Angkanya akan mengikuti. Untuk yang keempat, yakni mencari nilai probit, kita menggunakan tabel yang ada di samping kanan kita. Tabel ini adalah tabel transformasi. Mencari 20%, kita perhatikan 20% dan dilihat di situ ada 0 dan angkanya mengikuti, yakni 4,10. Kemudian maksud saya 4,16. Kemudian untuk yang selanjutnya seperti itu juga 37%, 3 dan range-nya ke 7 menjadi 4,67. Dan data untuk seterusnya akan seperti itu. Bisa untuk diperhatikan dengan seksama. Setelah kita sudah mencari nilai probit, kita akan mencari nilai koefisien. Caranya yakni klik data, kemudian ke data analyze, dan kita pilih regression, lalu include data Y, dan klik data probit. Kemudian include data X pada log ppm. Dan kemudian centang pada label yang ada di sebelah kanan. Klik normal probability. Dan kita perhatikan hasilnya seperti ini. Sudah dapat diperhatikan untuk yang sebelah kiri.
Untuk kemudian kita copy intercept dan log ppm, kemudian kita copy dan kembali lagi ke sheet 1, kita paste di sini. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari bagaimana nilai persamaannya. Karena kita menggunakan LC50, maka Y-nya yakni 5. Y-nya kita tulis 5 dan I-nya yakni 1,366. Variabel X ditambah 0,419 dan kemudian gunakan setelah yang di atas tadi sudah diketahui, yang di bawah gunakan cara aljabar biasa dengan 5 dikurangi 0,419 atau klik intercept dan per atau dibagi log ppm. Hasilnya kita perhatikan seperti ini. Untuk video-video selanjutnya, tolong untuk perhatikan dengan seksama video ini hingga akhir. Selain bisa menggunakan yang pertama, kita bisa juga menggunakan grafik. Untuk caranya seperti apa, kita perhatikan video ini dengan seksama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan percobaan data tabel yang pertama dan menggunakan grafik regressi menghasilkan pendataan atau angka yang sama pula. Cukup sekian hasil presentasi dari video kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.